Ketika memulai invasi besar-besaran ke Ukraina, Rusia ditakuti di seluruh dunia sebagai pemilik militer terkuat kedua di bumi, hanya kalah dari Amerika Serikat dalam hal kekuatan militer semata. Itu seharusnya menjadi kekuatan tak terhentikan, mesin kejam dan efisien yang melumpuhkan serta menghancurkan semua perlawanan di jalannya. Namun di Ukraina, reputasi Rusia hancur berantakan. Militer yang katanya sangat kuat itu tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga mengalami kerugian yang tak terbayangkan. Bahkan unit-unit elitnya pun telah dimusnahkan, membuat para komandan Kremlin yang dipermalukan harus mengandalkan pasukan yang kurang terlatih, tidak siap, dan sama sekali tidak termotivasi, hanya untuk mempertahankan sedikit kendali di garis depan. Beginilah jatuhnya militer yang disebut-sebut sebagai terkuat kedua di dunia. Selama perang dengan Ukraina, mereka mengalami kerugian besar yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Meskipun perkiraan berbeda-beda dari berbagai sumber, sebagian besar setuju bahwa sekitar 1,3 juta tentara Rusia telah tewas atau terluka. Tidak ada tentara yang bisa menanggung kerugian sebesar itu, bahkan tentara Rusia sekalipun. Dan meskipun memiliki populasi besar lebih dari 143 juta orang. Bersamaan dengan kampanye perekrutan yang sangat efektif yang memungkinkan Kremlin menambah puluhan ribu tentara baru ke dalam barisannya setiap bulan. Secara konsisten, jumlah korban telah memberikan dampak besar terhadap kekuatan dan struktur militer. Karena ratusan ribu tentara telah dipulangkan dalam peti mati atau mengalami cedera parah yang mengubah hidup sehingga mereka tidak layak bertempur, para komandan Rusia secara rutin harus membentuk kembali unit-unit mereka. Beberapa brigade bahkan harus direstrukturisasi beberapa kali. Dengan jumlah korban yang terus naik, Rusia mulai sadar mereka kekurangan infanteri untuk menjaga operasi garis depan. Mereka pun mengambil langkah drastis dengan menempatkan pasukan elit ke unit infanteri bermotor. Tiba-tiba, sejumlah tentara paling terlatih dan terampil di militer Rusia mulai dikerahkan dalam serangan di garis depan. Itu termasuk pasukan lintas udara Rusia, penerjun payung VDV, tentara pasukan khusus Spetsnaz, dan marinir Rusia, infanteri angkatan laut. Pasukan elit ini biasanya disiapkan untuk misi-misi khusus yang sesuai dengan keahlian unik mereka. Mereka tidak terbiasa diperlakukan seperti umpan meriam dan dilemparkan ke serangan garis depan tanpa perlengkapan dan perlindungan yang memadai untuk mendukung mereka. Akibatnya, meskipun dengan semua pelatihan dan pengalaman mereka, ketiga unit khusus ini telah mengalami kerugian besar. VDV misalnya, selama bertahun-tahun telah dianggap sebagai salah satu pasukan penerjun payung terbaik di dunia. Prajuritnya sering ditampilkan secara menonjol dalam pemasaran militer Rusia, video propaganda, dan kampanye perekrutan. Sebelum perang Ukraina, mereka sudah mencatat banyak keberhasilan. Di Chechnya, Georgia, dan Suria, pasukan terjun payung ini selalu berhasil menyelesaikan tugasnya. Biasanya ditempatkan di depan atau belakang garis musuh untuk serangan mendadak, merebut aset strategis dan mengacaukan suplai musuh, serta membuka jalan bagi pasukan utama di belakang. Itulah yang terjadi selama pertempuran Grozny kedua misalnya, atau saat merebut Ossetia Selatan. Oleh karena itu, sangat logis jika Rusia mencoba menggunakan VDV dengan cara yang sama pada tahap awal perangnya dengan Ukraina. Memang, pada hari-hari awal konflik muncul laporan tentang pasukan terjun payung Rusia yang dikerahkan ke Bandara Hostomel di Kiev. Diduga, misi mereka adalah untuk mengambil alih kendali bandara, membatasi kemampuan Ukraina untuk melawan invasi Kremlin dari udara. Sayangnya bagi mereka, misi ini tidak berjalan sesuai rencana dan justru menjadi titik balik yang sangat meningkatkan moral bagi pihak Ukraina, bukan Rusia. Karena Ukraina telah memperkirakan bahwa pasukan terjun payung Kremlin akan menargetkan Hostomel yang terletak kurang dari 10 km atau 6 mil dari ibu kota Kiev. Jadi ketika pasukan terjun payung mendarat, pasukan Ukraina sudah menunggu mereka. Disergap dan dikepung dari segala arah, VDV kehilangan ratusan personel hanya dalam hitungan hari, dan itu bukan satu-satunya kerugian. Laporan juga telah mengonfirmasi korban besar di pihak VDV dalam pertempuran besar lainnya untuk wilayah, kota, dan daerah yang diperebutkan, seperti Zaporizhia, Avdiivka, dan Pokrovsk. Jumlah pasti pasukan terjun payung Rusia yang tewas di Ukraina tidak diketahui, dan sumber berbeda memberikan perkiraan berbeda, namun jumlahnya sangat signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Intelijen Pertahanan Inggris mengutip pernyataan resmi dari Kolonel Jenderal Rusia, Mikhail Toplinsky, yang menyatakan bahwa 8.500 pasukan terjun payung telah terluka dan sekitar 50% dari 30.000 pasukan lintas udara Rusia telah tewas atau terluka dalam konflik tersebut. Itu terjadi pada tahun 2023. Sejak saat itu, tak terhitung lagi jumlah warga Rusia yang kehilangan nyawa atau menderita luka serius di Ukraina, termasuk pasukan VDV. Dan kisah serupa juga terjadi pada Spetsnaz.
Prajurit pasukan operasi khusus ini dikenal dan dianggap sebagai salah satu pasukan terkuat di dunia. Mereka memiliki rekam jejak panjang dalam operasi rahasia, aksi langsung, operasi pembebasan sandera, sabotase dan misi pengintaian. Spetsnaz juga tidak memiliki catatan yang benar-benar sempurna. Mereka terlibat dalam beberapa kegagalan yang cukup spektakular selama bertahun-tahun, seperti pengepungan teater Moskwa tahun 2002 yang terkenal, di mana teroris Chechnya menyandera lebih dari 900 orang di teater Dubrovka di Moskwa. Kebuntuan selama 57 jam berakhir ketika pasukan Spetsnaz memompa semacam gas bius ke dalam sistem ventilasi teater yang membuat pingsan baik para teroris maupun para sandera. 40 teroris yang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya dieksekusi, tetapi lebih dari 130 sandera juga tewas, sebahagian besar akibat gas tersebut. Ini terjadi hanya 6 tahun setelah krisis sandera gagal lainnya pada tahun 1996 yang juga melibatkan militan Chechnya yang awalnya menyandera beberapa ribu orang. Spetsnaz dan pasukan federal akhirnya bergerak masuk dengan unit artileri dan helikopter tempur untuk membombardir lokasi kejadian dengan setidaknya 26 sandera tewas dalam baku tembak berikutnya yang juga memusnahkan seluruh desa. Singkatnya, meskipun mereka memiliki reputasi yang menakutkan, Spetsnaz sering dikaitkan dengan ketidakteraturan dan kecerobohan. Dilempar ke perang Ukraina yang sudah kacau, mereka hampir tak punya peluang bertahan hidup. Menurut bocoran Pentagon tahun 2023, sekitar 900 operator Spetsnaz awalnya dikerahkan ke Ukraina, 775 di antaranya tewas atau terluka. Sejak saat itu, lebih banyak lagi tentara operasi khusus ini diduga telah dikirim untuk mati di garis depan Ukraina. Dengan media zona melaporkan pada tahun 2025 bahawa setidaknya 1,000 orang telah tewas. Marinir Rusia juga kesulitan memberikan dampak berarti dalam perang dengan Ukraina, mengalami kerugian besar dalam berbagai pertempuran selama bertahun-tahun. Sekali lagi, ini adalah salah satu pasukan elit Rusia. Marinir atau infanteri laut seperti yang dikenal di Moskow telah memimpin berbagai serangan pantai sepanjang sejarah. Mereka mendapatkan pengalaman berharga di Suriah misalnya dengan unit-unit seperti ke-40, ke-61, ke-155 dan ke-810 yang hampir mencapai status legendaris di antara rekan-rekan mereka. Di awal perang, diperkirakan bahwa unit-unit ini akan menjadi penentu di front selatan, di mana Rusia berusaha untuk masuk ke Ukraina dari Laut Azov dan semenanjung Crimea. Untuk waktu yang singkat, mereka memenuhi harapan tersebut. Mereka mengalami beberapa kerugian, tetapi berperan dalam serangan amfibi penting yang membantu mesin perang Rusia mengepung kota Mariupol dan akhirnya menguasainya. Namun seiring waktu, situasi semakin buruk bagi marinir. Di wilayah Donbas dan selatan misalnya, mereka mulai mengalami korban jiwa yang besar, yang menyebabkan brigade-brigade yang dulu ikonik itu harus dibentuk kembali. Brigade 810 misalnya, harus direstrukturisasi beberapa kali setelah mengalami kerugian di Mariupol, Kherson, Kursk dan Zaporizhia. Brigade 155 juga mengalami hal serupa. Diperkirakan telah melewati 8 restrukturisasi, menjadikannya salah satu brigade paling hancur selama perang dan hanya bayangan dari kejayaannya dulu. Media zona yang terbukti menjadi sumber yang cukup akurat dan dapat diandalkan untuk melacak serta mengonfirmasi korban jiwa Rusia melalui obituari resmi menyatakan bahawa lebih dari 2,200 infanteri laut tewas dalam 4 tahun pertama perang. Untuk memberikan gambaran, perlu dicatat bahawa Amerika Serikat kehilangan sekitar 2,400 tentara selama 20 tahun dalam perang di Afghanistan. Kerugian pasukan elit Rusia sangat besar dan berdampak signifikan pada kampanye negara itu karena kehilangan pasukan elit lebih berpengaruh daripada rekrutan baru. Prajurit pasukan khusus ini membawa pengalaman bertahun-tahun ke medan perang. Dalam kebanyakan kasus, mereka telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk militer dan termasuk yang paling rela mempertaruhkan nyawa demi tanah air mereka. Mereka akan berusaha lebih keras, maju ke pertempuran sengit, memimpin serangan dan membuka jalan bagi yang di belakang. Namun, Rusia dengan cepat kehabisan orang-orang seperti mereka, bahkan hampir tidak ada yang tersisa. Sebelum membahas artinya dan dampaknya pada kondisi tentara Rusia, Anda sedang menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, ini saat yang tepat. Sekarang, militer mana pun di dunia akan kesulitan setelah kehilangan begitu banyak personel terbaiknya, dan Rusia pun tidak berbeda. Ketika pasukan garis depan tewas atau terluka dalam serangan bunuh diri, para komandan Kremlin tidak terlalu peduli akan hal itu.
Mereka bisa dengan mudah merekrut lebih banyak orang untuk menggantikan mereka, memberi mereka pelatihan paling dasar sebelum memberikan senapan ke tangan mereka dan mengirim mereka ke serangan berikutnya. Namun, pasukan seperti VDV, Marinir dan Spetsnaz tidak semudah itu untuk digantikan. Meski Kremlin menemukan orang berbakat dan terampil, mereka tak punya waktu melatih generasi baru tentara pasukan khusus dengan baik. Menurut Small Wars Journal, kemungkinan besar pasukan khusus Rusia yang baru akan mendapat pelatihan kilat seperti pasukan bersenjata lain, sehingga bisa menimbulkan kerugian tambahan berupa hilangnya operator penting yang tak sanggup lagi ditanggung Kremlin. Dan itu belum semuanya. Usai mengalami kerugian besar, 3 pasukan elit yang dibahas di video ini mulai kehilangan kekompakan. Mereka tidak lagi seterstruktur atau sedisiplin seperti dulu, dengan Brigade Marinir Pengawal ke-155 dan Brigade Marinir Pengawal ke-810 sama-sama dituduh melakukan kejahatan perang. Dilaporkan, marinir ini telah menggunakan zat kimia terlarang dan secara brutal mengeksekusi tawanan perang Ukraina. Pasukan terjun payung juga ikut serta dengan beberapa diduga terlibat dalam pembantaian Bucha 2022 di mana warga sipil dibantai di jalanan. Selain itu, kerana doktrin Soviet kuno yang berfokus pada kontrol mikro hingga ke tingkat tertinggi militer, komandan unit elit tidak memiliki kewenangan atau kebebasan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pasukan tersisa. Hal ini menciptakan budaya ketidakpercayaan yang jika dikombinasikan dengan korban jiwa yang begitu besar, hanya akan menghambat kemajuan Rusia di medan perang. Dan dengan jumlah kerugian yang begitu besar untuk dihadapi, ada kemungkinan Rusia terpaksa menggunakan infanteri regular dalam peran khusus meskipun mereka tidak memiliki keterampilan atau pengalaman yang diperlukan. Rekrutan baru mungkin dimasukkan ke Brigad Spetsnaz untuk menambah personel, sementara operator VDV diterjunkan ke serangan garis depan. Singkatnya, militer Rusia benar-benar kacau balau dan tidak ada harapan situasinya akan membaik dalam waktu dekat. Bahkan selain unit elit seperti infanteri angkatan laut dan Spetsnaz, personel Rusia lain tidak memenuhi standar untuk memenangkan perang ini. Lama-kelamaan, tentaranya tak hanya kurang terlatih atau kurang diperlengkapi, tapi benar-benar tak layak bertempur dalam segala hal. Ada laporan tentang penderita penyakit terminal atau kehilangan anggota tubuh dikirim ke garis depan bersama narapidana dan minoritas etnis yang ditipu atau diperas untuk ikut perang. Rusia juga mencari pasukan di negara lain, merekrut tentara bayaran Afrika dan meminta Korea Utara mengirim tentara. Akibatnya, statistik menunjukkan bahawa tentara Kremlin pada tahun 2026 hampir tidak mengalami kemajuan di banyak lokasi garis depan. Kemajuannya sangat lambat, bahkan di beberapa wilayah Rusia, kehilangan wilayah kerana serangan balasan Ukraina semakin kuat. Dan ketika anda melihat jenis orang yang dikirim Kremlin untuk bertempur dan yang lebih penting lagi, jenis perwira komandan yang ditunjuk untuk memimpin para prajurit itu, tidak sulit untuk memahami alasannya. Karena semakin lama perang ini berlangsung, para komandan Rusia menjadi semakin brutal dan kejam. Sekarang ada ratusan video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kebejatan para pria ini yang tidak segan-segan menyiksa, melecehkan, mengeksploitasi, bahkan membunuh prajurit di bawah komando mereka. Beberapa dikurung di dalam kandang atau diikat ke pohon, yang lain disetrum atau mengalami pelecehan seksual. Terdapat laporan tentang 2 prajurit yang dilempar ke lubang dan dipaksa bertarung hingga mati. Banyak prajurit juga mengalami luka parah selama berada di garis depan, tetapi mereka dipaksa untuk tetap tinggal dan bertempur daripada dievakuasi untuk perawatan medis atau dipulangkan. Para komandan sering menuntut prajurit membayar upeti harian atau menyerahkan kartu bank dan yang menolak disiksa atau dihukum, misalnya dijadikan yang pertama maju dalam serangan berikutnya. Ada rekaman pria diikat, dipukuli dan dipaksa melepas pakaian hingga hanya memakai pakaian dalam di suhu sangat dingin. Atau bahkan dikirim bertempur dengan kaki patah, pincang ke medan perang dengan kruk tanpa peluang bertahan hidup, kecuali ada tentara Ukraina lawan yang bersimpati dan membiarkan mereka hidup. Mesin perang Kremlin adalah sarang penyiksaan, korupsi dan kriminalitas yang mengerikan dan kondisinya semakin memburuk. Pesan bocor yang dikirim ke situs pemerintah Rusia mengungkap keputusasaan rekrutan dan keluarga mereka. Selama periode 6 bulan saja, situs web tersebut menerima sebanyak 12,000 keluhan yang menuduh para komandan melakukan korupsi dan kekerasan terhadap anak buah mereka sendiri. Peneliti Rusia, Alexander Arkhipova, telah meneliti banyak pesan yang mendokumentasikan taktik barbar yang digunakan para perwira ini, mencatat bahawa banyak dari mereka dengan senang hati menggunakan penyiksaan untuk mengambil uang dari para prajurit mereka.
Arkipafa menambahkan bahwa banyak tentara saat ini yang banyak diantaranya bergabung dalam perang karena berasal dari latar belakang miskin dan ingin mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka, dipaksa untuk menyerahkan hingga 80% dari gaji mereka hanya demi bertahan hidup. Para rekrut pada dasarnya diberikan pilihan, bayar atau mati. Para komandan bahkan telah membuat daftar harga mereka sendiri. $2,000 untuk seorang tentara agar bisa ditugaskan sebagai operator drone sehingga mereka tidak perlu ikut serta dalam serangan di garis depan. $6,000 untuk tugas di belakang, lebih jauh dari garis depan. Atau $12,000 jika ingin diberhentikan kerana alasan medis. Bagian terburuknya adalah karena ekonomi Rusia sangat buruk dan rakyat Rusia biasa merasakan dampaknya. Individu-individu yang paling sehat akan terus mendaftar dan menerima perlakuan seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh Arkipafa. Situasi di Rusia dari sudut pandang ekonomi sangat buruk. Orang-orang miskin, mereka menjadi miskin, jadi mereka pergi berperang. Pajak naik, sehingga membeli makan malam kini jadi masalah besar. Inilah dampak perang itu. Ini adalah keadaan yang menyedihkan bagi para rekrutan Rusia, tapi ini juga merupakan tanda suram bagi militer negara itu secara keseluruhan. Dengan kerugian sebesar ini, begitu banyak korupsi dan semangat tempur yang begitu rendah, bagaimana Kremlin bisa berharap untuk mencapai salah satu tujuannya yang telah dinyatakan, apalagi memenangkan perang ini? Saat ini mereka tampaknya percaya mengirim lebih banyak orang ke penggiling daging adalah satu-satunya pilihan. Namun menurut Seth Jones dari Pusat Studi Strategis dan Internasional, pendekatan ini tidak akan membawa kemenangan. Saya pikir di sinilah orang Rusia percaya bahwa ini adalah strategi yang paling tidak buruk karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Masalahnya tentu saja adalah bahwa hal ini menyebabkan jumlah korban yang sangat besar secara historis. Ini belum pernah terjadi sejak PD2. Korban sekarang begitu banyak sehingga Rusia sebenarnya kehabisan tempat untuk menguburkan orang-orang yang tewas. Pihak berwenang di negara itu putus asa dan mencoba mengaburkan gambar pemakaman militer untuk menyembunyikan kenyataan pahit situasi ini. Ini tidak bisa terus berlangsung dan tidak berkelanjutan. Rusia tahu itu dan data membuktikannya. Memang, dalam beberapa bulan pertama tahun 2026, laporan mengungkapkan bahwa Kremlin akhirnya mulai kehilangan lebih banyak tentara daripada yang mampu mereka rekrut. Mereka melakukan segala cara selain mobilisasi penuh untuk menambah tentara, dari menawarkan insentif uang tunai yang makin besar hingga menipu pelajar lewat video perekrutan menyesatkan. Namun, semua itu gagal dan Ukraina justru semakin kuat dengan lebih banyak drone mematikan, rudal jarak jauh, serta semangat tempur yang terus meningkat saat pasukannya bertahan dan menantang Rusia di setiap lini. Segera, para komandan Kiev berharap dapat menimbulkan hingga 50.000 korban bagi Rusia setiap bulannya. Sementara itu, rekan-rekan Rusia terlalu sibuk memeras dan menyiksa pasukan mereka sendiri hingga tak peduli dengan jalannya perang. Keseimbangan kekuatan bergeser dan Rusia berada di pihak yang dirugikan. Sabuk benteng Donetsk membayangi. Rusia tahu bahwa mereka harus mengerahkan segala yang mereka miliki untuk menghadapi pertahanan paling menakutkan yang pernah diciptakan Ukraina. Itu perintah Putin. Usahanya gagal. Semakin Rusia mencoba, kegagalan makin besar. Dan bencana Putin di Donbas membuktikannya. Serangan yang seharusnya mengakhiri perang justru membuat Rusia kehilangan segalanya. Sementara Ukraina menyiapkan pembebasan total Donbas di masa depan. Kita melihat semuanya tercermin dalam hitung-hitungan di medan perang. Mari bicara wilayah. Rusia tampil sangat buruk di bidang itu pada April, melanjutkan tren sejak musim dingin lalu. Menurut Institut Studi Perang atau ISW, pasukan Rusia mengalami kerugian bersih sebesar 116,01 km persegi pada bulan April. Dengan catatan bahwa angka ini tidak termasuk wilayah yang mungkin telah disusupi oleh unit-unit kecil pasukan Rusia. Wilayah-wilayah ini adalah zona abu-abu yang tidak sepenuhnya dikuasai Rusia atau Ukraina, meski Rusia mengklaim cukup jika tentaranya menginjakkan kaki di permukiman untuk mengklaim wilayah itu. Kerugian bersih ini merupakan yang terbesar bagi Rusia sejak Agustus 2024 terjadi. Setelah beberapa bulan penurunan hasil, di mana Rusia mengorbankan lebih banyak tentara daripada sebelumnya hanya untuk kehilangan wilayah. Pada bulan Maret, Rusia hanya berhasil memperoleh keuntungan bersih sekitar 23,04 km persegi menurut ISW. Itu cukup lambat hingga bisa dibilang stagnan. Februari mencatatkan kenaikan sebesar 122,73 km persegi. Setelah pada Januari, Rusia memperoleh 318,54 km persegi. Jika dijumlahkan, Rusia hanya memperoleh 348,3 km persegi wilayah Ukraina dalam 4 bulan.
Itu angka sangat rendah dan menunjukkan Putin mengalami bencana di Donbas. Kamu lihat, tahun 2026 seharusnya menjadi tahun di mana Donbas akhirnya jatuh ke tangan Rusia karena tekanan. Itulah yang mati-matian ingin Rusia yakinkan kepadamu. Bahkan Kremlin mengatakan Ukraina harus menarik pasukannya dari Donbas sebelum akhir Mei atau Ukraina akan merasakan seluruh amarah tentara Rusia. Artinya, wilayah yang direbut nyaris tak ada, sementara puluhan ribu tentara hilang tiap bulan. Namun Putin tetap bersikeras merebut Donbas dan telah menetapkan tenggat waktu baru pada September 2026. Itu jelas tidak akan terjadi. Perhitungannya tidak masuk akal, nanti kamu akan tahu alasannya. Namun Rusia telah meluncurkan kampanye besar saat serangan musim semi berlangsung dan kemungkinan berlanjut hingga musim panas. Sloviansk jadi target utama di Donbas karena menjadi penghubung penting dalam sabuk benteng Donetsk yang kini menyulitkan Rusia. Namun untuk melihat seberapa besar tekad Putin dalam menjalankan kehendaknya, kita hanya perlu melihat angka serangan selama seminggu menjelang 27 April. Minggu itu mencatat bentrokan tempur terbanyak dalam perang Ukraina 2 bulan terakhir. Di sektor Pokrovsk di Donbas terjadi 305 serangan. Sektor Huliapola menghadapi 147 serangan. Dan terus berlanjut di seluruh Ukraina, tetapi terutama terfokus di Donbas, sehingga total menjadi 1.384 serangan dalam satu minggu, atau rata-rata hampir 198 serangan per hari. Putin meyakini peningkatan serangan ini menandakan kekuatan besar militer Rusia. Lonjakan serangan tertinggi dalam 2 bulan ini terjadi bersamaan saat Rusia mencatat kerugian bersih pertama dalam hampir 2 tahun. Itu mengungkap lebih banyak daripada yang ingin Putin Anda ketahui, karena menunjukkan Donbas, terutama sabuk benteng Donetsk, jauh lebih sulit ditembus daripada yang disadari Rusia. Rusia terus memprioritaskan perebutan Donetsk. Jika mereka mencapai perbatasan administratif oblast itu, Donbas hampir seluruhnya dikuasai Rusia. Tapi kita sudah bilang begitu selama 4 tahun, dan itu intinya. Pasukan Putin masih belum mencapai perbatasan itu. Sabuk benteng masih menghalangi mereka, sama seperti sejak invasi dimulai. Kemajuan di lapangan sangat lambat, sehingga Rusia mulai sadar merebut Donetsk dengan kekuatan militer akan jauh lebih mahal daripada nilainya. Donetsk tidak diambang kehancuran, dan Kremlin tahu itu. Selain perhitungan medan perang Ukraina yang akan kita bahas, kemajuan Rusia melambat karena mereka membagi fokus di seluruh Donetsk. Kemajuan meskipun kecil tetap terjadi, meskipun Ukraina meniadakan keuntungan tersebut dengan membebaskan wilayah di tempat lain. Euromaidan Press melaporkan Rusia meraih sedikit keberhasilan di Kramatorsk, Sloviansk dengan merebut beberapa desa kecil. Kanal dekat Chasivyar berhasil dilintasi, memungkinkan Rusia memberikan tekanan dari sayap di sektor lain. Dan di Konstantinivka, yang terletak di sebelah barat Chasivyar, pasukan Rusia hanya mencoba melewati permukiman tersebut dari timur laut, sambil memberikan tekanan ke Kramatorsk dari tenggara. Setidaknya itulah rencananya. Namun meskipun ada beberapa kemajuan kecil, tidak ada satupun yang ingin dicapai Rusia di Donetsk yang benar-benar terwujud. Rusia menghadapi masalah karena menyebar kekuatan saat mencoba merebut sisa wilayah Donetsk. Itu mungkin terdengar aneh, mengingat hanya tersisa sekitar 6.000 km persegi wilayah Donetsk yang harus direbut. Namun, kombinasi antara besarnya jumlah korban jiwa yang dialami Rusia di Donetsk dan runtuhnya rencana mereka di tempat lain memaksa mereka untuk melancarkan serangan penuh terhadap permukiman yang sebenarnya ingin mereka lewati, seperti yang sekarang kita lihat di Konstantinivka menunjukkan gambaran besarnya. Analis militer Ukraina Konstantin Mashevets menjelaskan situasi yang kita lihat di sektor ini. Akibat kegagalan Rusia untuk melewati, Angkatan Darat Gabungan ke-8 dan Korps Angkatan Darat ke-3 Rusia sekarang harus menerobos menuju Konstantinivka melalui jalur pendek, pada dasarnya secara langsung benar-benar menutupi jalur masuk selatan dan tenggara dengan tubuh infanteri serbu mereka. Ini berjalan lambat, melelahkan, dan yang terpenting sangat berdarah serta mahal, kata Mashevets. Itu merangkum situasi Rusia di Donbas dengan baik. Semua rencana terbaik Putin hancur berantakan di medan perang yang tidak berjalan seperti yang ia butuhkan untuk memenuhi tenggat waktu dramatis di Donbas yang telah ia tetapkan agar terlihat seperti sesuatu yang bisa dicapai dalam kenyataan. Dalam situasi ini, 6.000 km persegi mulai terasa seperti 600.000 km persegi karena pasukan Rusia terpaksa terus menggempur pertahanan yang menyebabkan korban jiwa dalam skala besar. Ukraina juga mempersulit Rusia memfokuskan serangan dari arah Pokrovsk. Setelah 2 tahun pertempuran sengit,
Rusia merebut pusat Pokrovsk pada Januari dan wilayah utara kota itu pada Maret. Ukraina memaksa Rusia berjuang keras merebut tiap wilayah. Menurut Korps Respon Cepat ke-7 Ukraina dari pasukan serangan udara, Rusia kehilangan 15.000 tentara dalam 6 bulan hingga 13 Februari, hanya di sektor inti pertahanan di wilayah tersebut. Dengan banyak sektor pertahanan Ukraina yang telah dibangun, bahkan saat Pokrovsk nyaris jatuh, Rusia tetap kehilangan ribuan pasukan. Rencana Rusia sekarang adalah untuk maju dari Pokrovsk dan menuju Bilitska yang terletak tepat di selatan Dobropilia. Tujuannya adalah memakai Dobropilia sebagai tuas tambahan agar Rusia bisa mengapit wilayah Kramatorsk, Sloviansk dari barat. Namun Ukraina berhasil menggagalkan rencana Rusia di sana seperti di wilayah Donbas lain. Serangan balasan Ukraina pada Februari yang merebut kembali lebih dari 400 km persegi wilayah selatan dari Rusia sebenarnya berfokus pada Donetsk. Rusia ingin mempertahankan wilayah selatan untuk menciptakan zona penyangga agar Ukraina tak bisa mengirim tentara ke Donetsk. Saat wilayah itu direbut Ukraina, Rusia harus mengirim pasukan cadangan yang seharusnya untuk sektor Pokrovsk dan daerah lain ke selatan. Tanpa pasukan cadangan, kemajuan melambat, seperti terlihat di garis depan Donetsk. Sekali lagi, perhitungannya menunjukkan hal itu. Intensitas dan jumlah serangan meningkat, tetapi keuntungan wilayah yang diharapkan Putin sebagai imbalannya sama sekali tidak terlihat. Pencapaian terbaik yang berhasil diraih Rusia hanyalah merebut beberapa desa saja karena mereka gagal mengapit. Disinilah situasi bagi boneka Putin di Donbas menjadi serius. Ukraina membuat Rusia membayar mahal dengan keuntungan minim, hingga Donetsk tampak seperti perangkap maut bagi tentara Rusia. Itu mengubah segalanya dalam perhitungan medan perang ke depan. Sebelum membahasnya, Anda menonton The Military Show. Jika Anda mendapat wawasan, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan analisis kami. Ukraina telah merespons dorongan baru Rusia di Donetsk dengan pertahanan terbaik yang mungkin, drone. Begitu banyak drone yang digunakan, sehingga Ukraina kini jauh lebih unggul dari Rusia dalam hal jumlah drone yang dikerahkan di garis depan. Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina, Brigadir Jenderal Pavlo Palisa, menyatakan Ukraina kini memakai 30% lebih banyak drone serang daripada Rusia di berbagai sektor garis depan, termasuk Donetsk. Palisa membandingkan situasi ini dengan Kursk saat Ukraina melancarkan serangan balasan Agustus 2024 yang menyebabkan Rusia terakhir kali kehilangan wilayah hingga kondisi saat ini. Saat itu, Rusia lebih unggul dalam drone serang, namun Ukraina tetap berhasil menembus perbatasan masuk ke wilayah Rusia. Kini Ukraina justru melaju lebih maju, meski tidak di semua sektor garis depan. Ini bukan hanya soal jumlah, tapi juga kualitas. Kualitas mereka setara musuh, karena sama-sama meningkatkan sistem. Kami telah membuat lompatan signifikan, kata Polisa awal April. Perubahan yang menguntungkan Ukraina dalam drone serang ini juga dikonfirmasi blogger militer Rusia menurut Euromaidan Press. Disinilah kita mulai melihat rencana pertahanan Donbas Ukraina terbentuk. Tujuan Ukraina sekarang adalah menggunakan drone mereka untuk meningkatkan tekanan terhadap pasukan darat Rusia dengan cara apapun yang mereka bisa. Dan cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan memperluas perang seluas mungkin. Ini bukan lagi soal pertempuran di garis depan. Ukraina harus menciptakan zona maut penuh drone agar sebagian besar tentara Rusia tewas sebelum mencapai sabuk benteng. Munculnya drone jarak menengah Ukraina yang bisa menyerang wilayah belakang Rusia di area pendudukan memperkuat strategi ini karena melumpuhkan jaringan pendukung yang diperlukan Rusia untuk mencapai kemajuan nyata di Donetsk. Inilah cara Ukraina menyiapkan serangan balasan di Donbas. Ini memaksa Rusia menguras pasukannya sendiri dalam serangan sia-sia yang tak melewati zona pembantaian, menciptakan kampanye pengurasan yang melemahkan serangan Rusia tiap kali mereka mencoba menyerang. Idenya adalah menciptakan situasi seperti yang dibahas di awal video. Semakin Rusia mencoba, kegagalannya semakin besar. Dan meskipun kegagalan masih bisa menghasilkan beberapa keuntungan wilayah bagi Rusia, seperti yang kita lihat di beberapa sektor Donetsk, hasil yang didapat semakin berkurang setiap bulannya, dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut sangat memberatkan Rusia. Apakah itu terdengar tidak realistis? Jika iya, lihat saja kerugian Rusia untuk memahami pentingnya keunggulan Ukraina dalam perhitungan kekuatan drone bagi pertahanan dan pembebasan Donbas. Antara Desember 2025 dan April 2026, Rusia kehilangan 156.735 tentara. Ini kerugian yang sudah dikonfirmasi, bukan perkiraan. Setiap tentara yang gugur demi ambisi Putin dicatat dan dilacak oleh sistem Army of Drones milik Ukraina. Dan kemungkinan masih ada beberapa ribu lagi yang bisa ditambahkan ke angka ini untuk kematian yang belum terlacak.
Rusia gagal merekrut cukup tentara, masih kekurangan lebih dari 8.000 personel untuk menutup kerugian selama 5 bulan. Masalah utama adalah dampak tingkat kematian ini bagi Rusia di wilayah seperti Donbas. Ingat, Rusia meningkatkan serangan di seluruh Donetsk. Hal itu hanya bisa dilakukan jika Anda punya kekuatan darat besar untuk menyerang. Rusia kehilangan lebih banyak tentara daripada yang direkrut baik di Donbas maupun di tempat lain, sehingga melemahkan kekuatan mereka. Jika tren ini berlanjut, yang akan mulai kita lihat adalah Rusia akan mengambil salah satu dari dua jalan. Entah laju serangannya melambat saat Rusia mencoba mempertahankan ukuran unit-unitnya, yang pada akhirnya menyebabkan perolehan wilayah yang lebih sedikit, atau Rusia mencoba mempertahankan laju serangannya tetapi menggunakan unit-unit yang lebih kecil untuk melakukannya, sehingga memperlemah serangan dan menyebabkan lebih banyak kematian. Kedua pendekatan itu sama-sama buruk bagi Putin di Donbas, dan situasinya di sana memang tidak baik. Rusia masih perlu merebut sekitar 6.000 km persegi di Donetsk sebelum mengklaim menguasai Donbas. Meskipun tidak semua korban yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir terkonsentrasi di Donetsk, cukup banyak yang terjadi di sana, sehingga memberi kita gambaran seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan Rusia untuk memenuhi ambisi Putin. Pada 8 April, United 24 media melaporkan Palisa menyatakan pasukan Rusia kehilangan 316 tentara per kilometer persegi wilayah yang direbut di Donetsk. Jumlah tentara yang hilang hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu untuk pencapaian yang sama menjadi perhitungan buruk bagi Putin di Donbas. Jika tingkat korban yang mengerikan itu terus berlanjut, artinya Putin harus mengirim 1,896 juta tentara Rusia ke kematian atau cedera serius sebelum Donbas jatuh. Itu lebih dari 500.000 tentara dibandingkan total korban Rusia selama seluruh perang sejauh ini. Ini menunjukkan Donbas adalah perangkap maut bagi pasukan Putin, meski mereka meraih kemajuan. Tentu saja, ini tergantung pada Ukraina mempertahankan tingkat korban. 316 tentara per kilometer persegi, itu jauh dari sesuatu yang pasti. Namun pada intinya, semua ini berarti bahwa Rusia telah memojokkan dirinya sendiri. Kerugian yang meningkat dan tempo serangan yang lebih tinggi membuat Rusia harus mengerahkan lebih banyak tentara untuk merebut wilayah Donbas, namun hasilnya lebih sedikit dibanding sebelumnya. Meskipun Rusia masih mampu memberikan tekanan, mereka tidak bisa melakukannya di seluruh garis depan Donetsk. Mereka kembali menyebar pasukan dan drone terlalu tipis ketika Ukraina unggul drone 1,3 banding 1. Akibatnya, serangan Rusia jadi terpecah-pecah. Upaya manuver sayap gagal dan Ukraina tetap maju di wilayah lain sehingga memperlambat Rusia di Donbas. Sekarang mari kita bahas skenario terbaik bagi Rusia. Itu berarti Donetsk jatuh dan Donbas dikuasai Rusia. Menurut Polisa, dalam pernyataan yang dibuat pada awal Maret, Rusia akan membutuhkan 1,5 tahun untuk mewujudkan hal itu dengan kecepatan kemajuan yang kita lihat pada Januari dan Februari. Itu sudah berarti bahwa target Putin pada September 2026 sudah selesai dan lewat, yang merupakan kemenangan bagi Ukraina itu sendiri. Setiap kali Putin mengklaim bahwa sesuatu akan terjadi dan ternyata tidak, itu adalah pukulan terhadap peluang Rusia untuk meyakinkan Barat bahwa Ukraina seharusnya menyerahkan Donbas begitu saja. Catatan lain dari komentar Polisa adalah bahwa komentar itu dibuat pada 1 Maret ketika Rusia maju lebih cepat di Donetsk. 1,5 tahun kini tampak sangat ambisius untuk merebut Donbas, apalagi jika Ukraina bisa terus mempertahankan serta meningkatkan korban di pihak Rusia. Masih akan ada korban berikutnya. Jumlahnya mungkin tak sampai 1,8 juta, tapi hampir pasti Rusia harus mengorbankan ratusan ribu nyawa demi merebut 6.000 km persegi wilayah Donbas tersisa. Ini adalah skenario terbaik. Ukraina telah melakukan segalanya di Donbas agar hal ini tidak terjadi. Selain keganasan pertempuran di garis depan dan zona pembunuhan yang dipenuhi lebih banyak drone Ukraina daripada yang mampu ditangani Rusia, Ukraina juga melancarkan serangan drone jarak menengah di Donetsk yang menghancurkan jalur suplai dan sistem pendukung Rusia di garis depan. Rute transportasi di jalan lingkar Donetsk dan di lokasi-lokasi seperti Holivka, Andrivka, dan Zures sedang diserang oleh drone generasi terbaru Ukraina. Semua serangan ini dirancang untuk makin memperlambat Rusia. Semakin minim dukungan, semakin banyak tentara garis depan tewas untuk setiap kilometer persegi yang direbut. Inilah atrisi di abad ke-21. Ukraina ahli dalam hal ini, dan ini bisa jadi kunci membebaskan Donbas jangka panjang. Yayasan Jamestown menyatakan drone jarak menengah Ukraina bisa menyerang hingga 100 km di belakang garis musuh, sementara Rusia kesulitan melawannya karena kurang pertahanan udara. Ini tentang mengikis setiap lapisan serangan Rusia ke Ukraina.
Angka-angka di garis depan memang menarik, tapi kemenangan ditentukan oleh kerusakan fondasi serangan Rusia di Donbas. Dan tentu saja masih ada sabuk benteng. Kemajuan kecil yang dicapai Rusia di Donetsk belum membuat mereka berhadapan langsung dengan benteng-benteng yang telah dibangun Ukraina di sabuk benteng selama 12 tahun sejak Putin pertama kali melancarkan kampanye agresinya terhadap Ukraina pada tahun 2014. Sungai, ladang ranjau, penghalang tank, bunker, zona pembantaian penuh drone, dan kota-kota sabuk benteng harus dilewati agar Rusia hanya mendapat kemenangan piris. Ukraina sebenarnya sedang memancing Rusia mengerahkan seluruh kekuatannya ke Donbas yang akan menghasilkan dua kemungkinan hasil. Pertama, Rusia bisa saja melakukan hal itu sampai-sampai menghancurkan tentaranya sendiri demi merebut Donbas. Itu akan menggagalkan rencana Putin untuk wilayah Ukraina lain, dan serangan balasan Ukraina bisa membuat Rusia tak pernah benar-benar aman di daerah yang sudah direbut. Atau yang kedua, Ukraina menghancurkan serangan Rusia sampai-sampai atrisi saja sudah cukup untuk mencegah pasukan Putin maju sejauh yang mereka butuhkan untuk merebut Donbas. Serangan balik Ukraina ke wilayah itu bisa dimulai, sementara Rusia kehilangan segalanya karena sikap keras kepala Putin. Beberapa bulan ke depan akan memberitahu kita banyak hal tentang seberapa efektif strategi Ukraina, terutama saat matahari musim panas mulai bersinar. Putin mengira hal itu tidak mungkin dilakukan. Saat Rusia mencaplok Crimea secara ilegal pada 2014, Putin mengira permainannya selesai. Ukraina tidak memiliki cukup personel untuk merebutnya kembali, terlalu lemah dan penakut. Crimea tidak akan pernah dibebaskan. Tapi lihatlah betapa zaman telah berubah. Ukraina kini lebih kuat dari sebelumnya dan baru saja mengambil langkah monumental menuju pembebasan penuh Crimea. Rusia mendapat pukulan telak disertai pesan yang tak pernah dibayangkan Putin akan ia dengar. Tinggalkan Crimea atau Ukraina akan mengusir kalian dari sana. Putin tidak mau bergeming, jadi Ukraina membuatnya membayar dengan serangkaian serangan spektakuler. Kita mulai dengan kejadian di pangkalan rudal rahasia Iskandar milik Rusia. Pada tanggal 28 April, Pasukan Operasi Khusus Ukraina atau SSO mengumumkan melalui telegram bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang seharusnya mustahil, apalagi karena Ukraina seharusnya bahkan tidak tahu bahwa target terbaru mereka di Crimea itu ada. Pada malam tanggal 28 April, drone dari unit serangan tengah SSO menghantam lokasi penyimpanan sistem rudal taktis operasional Iskandar. Demikian pernyataan SSO. Mereka menambahkan, peralatan tersembunyi itu terletak di wilayah bekas pangkalan rudal dekat desa Ovraski, 40 km sebelah timur Simferopol yang diduduki. Ini pukulan besar bagi Rusia. Situs Iskandar adalah salah satu tempat perlindungan kuat yang dibangun di Crimea pada era Soviet. Saat Perang Dingin, lokasi-lokasi itu digunakan sebagai tempat penyimpanan rudal balistik jarak menengah Soviet R-5. Rusia kini menggunakannya untuk Iskandar. Setiap bunker tersembunyi ini terkubur di bawah tanah dan dilindungi beton setebal 60 cm atau hampir 2 kaki. Ukraina harus mengatasi perlindungan ini bersama dengan lapisan tanah yang diletakkan di atas bunker-bunker tersebut. Ukraina sukses melakukannya di Crimea pada 28 April. Senjata utama Ukraina dalam serangan terbaru di Crimea kemungkinan FP2 menurut laporan The New Voice of Ukraine. Drone serangan menengah buatan Firepoint, produsen hibrida drone rudal Flamingo Ukraina, dapat dipasangi hulu ledak besar untuk menembus beton. Saat ini, hulu ledak tersebut memiliki berat 105 kg atau 231 pon. Firepoint mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk meningkatkan daya ledak drone FP2 mereka dengan memperkenalkan hulu ledak seberat 150 kg atau 330 pon di masa depan. Jadi Putin, meski serangan 28 April terhadap Iskandarmu buruk, itu bisa saja lebih parah. Tetap saja, apapun yang terjadi di pangkalan rahasia Iskandar Rusia tidak menguntungkan Putin dan invasinya ke Ukraina. Ukraina memakai drone murah untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan rudal Iskandar yang menurut UKR Inform, peluncurannya menelan biaya $4 juta bagi Rusia. Itu jenis imbal hasil yang selalu ingin dilihat Ukraina. Dan kemampuan untuk menyerang dengan biaya rendah dan berulang kali inilah yang menjadi bagian dari strategi yang telah diciptakan Ukraina untuk merebut kembali Crimea dari genggaman Putin selamanya. Serangan-serangan seperti inilah yang menciptakan perubahan dalam situasi di Crimea. Sebelum kita bahas itu, Putin pasti kecewa kehilangan rudal Iskandar akibat serangan drone Ukraina. Masalahnya bukan hanya kerugian materi yang hilang di Ovraski pada 28 April. Putin mengandalkan rudal Iskandar untuk meneror Ukraina sejak invasi brutalnya.
Rudal balistik Iskander dapat terbang hingga 500 km atau 311 mil. Jadi masuk akal jika rudal ini disimpan di Crimea. Sebagian besar daratan utama Ukraina dapat dijangkau dari semenanjung yang diduduki. Rusia juga telah mengembangkan varian hulu ledak Iskander, termasuk versi cluster yang telah diluncurkan Rusia ke Ukraina setidaknya sejak April 2025. Oh, dan Iskander M mampu membawa hulu ledak nuklir. Selama Putin masih memiliki rudal Iskander di Crimea, dia mampu mempertahankan ancaman tersirat pemusnahan nuklir terhadap Ukraina. Implikasinya sangat kuat meski Rusia tak punya hulu ledak nuklir di Crimea. Setiap serangan Iskander yang berhasil ke Ukraina jadi pengingat kemungkinan hal lebih buruk terjadi. Pada 28 April, Ukraina dengan cerdas menghancurkan tempat penyimpanan rahasia Iskander. Ukraina telah melemahkan kemampuan rudal Rusia dan mengurangi ancaman Putin terhadap daratan mulai sekarang. Ukraina belum selesai. Pertama, terjadi penghancuran beton dan kemungkinan lebih banyak drone menghancurkan rudal Iskander di bunker rahasia Rusia. Pada 2 Mei, terjadi serangan lanjutan ke kemampuan Iskander Rusia di Crimea. Serangan semalam oleh pasukan Ukraina menghantam seluruh kelompok sistem rudal Iskander dan beberapa radar di semenanjung yang diduduki, menurut laporan United 24. Di sini terlihat kampanye terencana untuk mengurangi peran Crimea sebagai aset ofensif bagi Putin. Kalau dia tak bisa meluncurkan Iskander dari semenanjung, apa yang bisa dia lakukan? Itulah pertanyaan yang muncul di benak Putin saat drone Ukraina menghancurkan rudal Iskander Rusia. Bagi warga Rusia yang pindah ke Crimea setelah aneksasi ilegal Putin, apapun yang dihantam Ukraina tidak akan terlalu berarti. Yang penting adalah kenyataan bahwa Ukraina berhasil menyerang apapun, dan mereka telah melancarkan serangan seperti ini selama bertahun-tahun. Kekuasaan Putin atas Crimea bergantung pada kemampuannya melindungi semenanjung itu. Perlindungan mulai goyah. Setiap drone Ukraina yang masuk wilayah udara Crimea jadi pengingat bagi rakyat Rusia bahwa perang yang dimulai pemimpin mereka bisa tiba di depan pintu mereka kapan saja. Jika warga sipil Rusia pergi, cengkeraman Putin atas Crimea akan melemah. Apa yang dilakukan Ukraina di sini adalah menyampaikan pesan kepada warga sipil tersebut, pergilah selagi bisa, karena situasinya hanya akan semakin buruk. Namun, agar pesan itu benar-benar membekas, Ukraina harus menekankannya. Menyerang situs Iskander dan radar adalah awal yang baik. Ini sangat efektif mencegah serangan rudal ke Ukraina dan membuka peluang lebih banyak serangan drone ke aset Rusia di Crimea. Ukraina harus menegaskan pada penjajah bahwa waktu mereka untuk meninggalkan Crimea semakin singkat. Kejelasan itu bagi para calon penjajah Putin muncul 2 hari setelah Ukraina menyerang bunker rahasia Iskander milik Rusia. Ukraina menargetkan jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia. Ukraina memberikan tembakan peringatan untuk memberitahu penjajah Crimea bahwa mereka siap menghilangkan jembatan itu dari perhitungan. Pada 30 April, Angkatan Laut Ukraina mengumumkan di Telegram telah menghancurkan beberapa kapal penjaga FSB yang melindungi jembatan Kerch. Pada malam 30 April 2026, personel dan aset Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina merusak armada kapal dan perahu di wilayah Selat Kerch. Demikian pernyataan Angkatan Laut Ukraina. Mereka menambahkan bahwa mereka tahu persis apa yang terkena dengan menyatakan, sebagai hasil dari serangan tersebut, kapal patroli FSB Federasi Rusia Zobol dan kapal anti-sabotase Brachinok terkena. Serangan itu menyebabkan musuh mengalami korban tewas dan luka-luka. Kapal memang bukan jembatan, tapi itu bukan masalah utamanya. Ukraina melakukan 2 hal di sini. Mereka memberikan peringatan yang telah kami sebutkan sebelumnya kepada siapapun di Crimea yang diduduki, yang mau atau bisa mendengarkan. Kapal penjaga jembatan Kerch malah berhasil dihancurkan. Jika itu terjadi, bayangkan apa yang bisa Ukraina lakukan pada jembatan itu. Ukraina sudah berpengalaman dengan jembatan itu. Jalur penghubung ke daratan utama Rusia itu sudah beberapa kali diserang sebelumnya, terakhir pada Juni 2025 ketika Ukraina menggunakan lebih dari 1.000 kg atau sekitar 2.200 pon TNT untuk memasang ranjau di beberapa penyangga yang menopang jembatan Kerch. Serangan bahan peledak itu sekarang bisa diikuti dengan serangan-serangan lanjutan terhadap jembatan tersebut. Ini membawa kita ke aspek kedua serangan Ukraina. Ini adalah langkah awal. Hari ini kapal penjaga Rusia yang dieliminasi. Besok jembatan itu sendiri yang akan menjadi target. Ukraina membuat jalur laut aman untuk mengirim drone maritim dan senjata ke jembatan Kerch.
Bukan kebetulan, serangan seperti ini terjadi saat Ukraina memperkenalkan versi drone yang lebih baru dan lebih canggih dalam perang melawan Rusia. Mungkin drone maritim yang paling terkenal adalah Sea Baby, dan drone tersebut mendapatkan peningkatan pada Oktober 2025 yang membuat kapasitas muatannya menjadi 2.000 kg atau lebih dari 4.400 pon. Itu 2 kali lipat jumlah TNT yang digunakan Ukraina untuk merusak penyangga jembatan Kerch pada musim panas 2025. Dan itu adalah hal terakhir yang ingin dilihat Rusia mendekati jembatan vital mereka pada tahun 2026. Itu bisa terjadi sekarang karena kapal penjaga sudah dilumpuhkan. Tapi ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Apa yang mungkin terlihat seperti 2 serangan yang tampaknya terisolasi meskipun mengesankan, di Crimea sebenarnya memiliki tujuan yang lebih besar. Ini tentang mengusir Rusia dari semenanjung yang diduduki dengan cara tak terduga, mengubah segalanya. Sebelum membahas itu, Anda menonton The Military Show. Inilah alasan kami membuat video untuk menjelaskan hal yang sering tak terlihat dalam perang. Berlanggananlah hari ini agar Anda tidak pernah ketinggalan analisis kami. Ukraina kini tak akan merebut Crimea secara tradisional. Mengirim ribuan pasukan menyerbu semenanjung itu jelas bukan pilihan. Ukraina membutuhkan banyak tenaga untuk bertahan dari serangan Rusia di daratan utama, terutama di Donetsk, di mana Rusia melancarkan serangan musim semi yang kemungkinan besar akan berlanjut jauh memasuki tahun ini. Serangan darat ke Crimea memerlukan pemanggilan pasukan cadangan yang harus tetap siap untuk bertempur di timur Ukraina. Secara logistik, serangan darat terhadap Crimea juga bukan perkara mudah. Vladimir Putin selama bertahun-tahun mengumpulkan pasukan di semenanjung itu dan diyakini masih memiliki sebagian besar dari 32.500 tentara yang ditempatkan di sana pada 2020 siap mempertahankan diri dari serangan darat. Meski Ukraina tak perlu khawatir bertahan, menyerang Crimea yang diduduki tetap jadi tantangan besar. Ukraina punya sedikit pilihan untuk mengirim pasukan ke semenanjung itu. Serangan amfibi tetap mungkin, meski Ukraina telah berhasil menghancurkan banyak aset armada Laut Hitam Rusia selama perang ini. Semua itu dicapai dengan rudal dan drone. Ukraina tidak punya kekuatan angkatan laut untuk mengirim ribuan pasukan melintasi Laut Hitam ke Crimea. Upaya seperti itu pasti akan menyebabkan banyak korban jiwa akibat tembakan Rusia. Mencoba menyeberang ke Crimea melalui Sivas yang merupakan wilayah yang dipenuhi laguna dangkal dan bisa dilintasi saat air surut akan menjadi pilihan yang lebih baik meskipun tetap sangat berbahaya. Sivas akan menjadi titik penyempitan yang bisa menjadi sasaran artileri dan rudal Rusia. Hal yang sama juga berlaku untuk jalur darat sepanjang 3 mil yang menghubungkan Crimea dengan Kherson. Tanah genting. Perikop terlalu sempit sehingga Ukraina sulit mengirim pasukan ke Crimea tanpa kerugian besar karena pertahanan Rusia. Jadi, membebaskan Crimea dengan cara militer tradisional bukanlah pilihan bagi Ukraina. Sebenarnya itu tidak perlu. Seperti disebutkan sebelumnya, kekuasaan Putin di Crimea terletak pada kemampuannya melindungi semenanjung untuk warga Rusia yang pindah usai aneksasi ilegal. Ini adalah kesepakatan yang sederhana. Warga-warga itu merusifikasi Crimea atas nama Putin, dan dia memastikan bahwa Crimea tidak dibombardir oleh drone dan rudal Ukraina setiap hari. Disitulah letak peluang Ukraina untuk membebaskan Crimea. Pendekatan yang sangat tidak tradisional kini diterapkan di semenanjung itu. Strategi Crimea Ukraina bertujuan melemahkan cengkeraman Putin di semenanjung dengan secara konsisten menghancurkan aset militer yang seharusnya membuat Crimea aman untuk ditinggali warga Rusia. Serangan maritim Ukraina ke armada Laut Hitam Rusia adalah langkah awal rencana ini. Dalam 2 tahun pertama perang, Ukraina secara sistematis menghancurkan kapal perang Rusia di armada itu. Ukraina terus melakukan aksi serupa. Pada malam 18 April, Ukraina menyerang 2 kapal pendarat Rusia di Crimea yang diduduki. Strategi awal terhadap armada Laut Hitam menghancurkan atau melumpuhkan sepertiga armada, sehingga Putin menarik kapal perang Rusia dari markas di pelabuhan Sevastopol. Pertahanan Crimea Rusia mengalami celah. Ini bukan hanya celah, tapi luka besar dalam pertahanan. Angkatan laut yang seharusnya mengamankan Crimea bagi Rusia ditarik ke Novorossiysk sehingga jadi kurang efektif. Dengan Laut Hitam yang sudah cukup bersih, Ukraina dapat fokus pada bagian kedua dari strateginya, yaitu terus-menerus melemahkan aset militer di Crimea itu sendiri. Ukraina telah melemahkan Crimea sehingga wilayah itu tak lagi berperan sebagai pusat logistik seperti yang diharapkan Putin saat invasi. Rantai pasokan telah terputus, baik yang masuk maupun keluar dari Crimea.
sehingga semenanjung itu semakin terisolasi dari dukungan. Pada saat yang sama, Ukraina semakin berani melakukan serangan langsung ke Crimea. Yang telah kita bahas tadi hanyalah beberapa contoh dari banyak serangan yang menargetkan segala hal, mulai dari pertahanan udara Rusia hingga kumpulan pasukan. Serangan terhadap pertahanan udara Rusia itu sangat intens. Kemungkinan besar itulah yang membuka koridor udara bagi drone Ukraina mencapai lokasi seperti pangkalan rahasia Iskander. Sekarang, hampir tidak ada 1 minggu pun berlalu tanpa kita mendengar tentang serangan Ukraina lainnya terhadap pertahanan udara Crimea. Pada 29 April misalnya, drone Ukraina menyerang stasiun radar MR-10 dan sistem pertahanan udara. Pada malam yang sama, Ukraina juga menghantam depot minyak di Crimea. Hal itu terjadi berulang kali. Setiap serangan Ukraina mengirim pesan ke penjajah Rusia di Crimea. Mereka tidak aman dan Putin tak mampu melindungi mereka. Bahkan saat pemimpin Rusia putus asa memindahkan lebih banyak pertahanan ke Crimea untuk menggantikan yang hilang, Ukraina menghancurkannya dan memanfaatkan lemahnya Rusia di tempat lain karena Putin fokus mempertahankan Crimea. Ukraina tidak akan kirim pasukan ke Crimea karena tidak perlu. Ukraina menggunakan drone udara, laut, dan misil untuk menggempur semenanjung yang diduduki hingga menyerah tanpa harus datang langsung. Itu penting karena menakuti warga sipil Rusia. Ukraina tidak menargetkan warga sipil dengan senjatanya. Zelensky bukan Putin. Namun, setiap kali Ukraina berhasil melakukan serangan, mereka menciptakan keinginan di antara warga sipil tersebut untuk pergi secepat mungkin. Abaikan keinginan Putin untuk merusifikasi semenanjung. Jika dia tak bisa menepati bagiannya dari kesepakatan itu, orang-orang akan ingin mundur kembali ke kota-kota di daratan utama Rusia yang relatif aman. Bukan berarti Ukraina tidak bisa menyerang kota-kota itu juga, tapi serangannya tidak akan sesering seperti yang terjadi di Crimea. Inilah saat serangan ke kapal penjaga jembatan Kerch mulai berperan. Jembatan itu lebih penting dari yang disadari banyak orang untuk cengkeraman Putin atas Crimea, bukan karena alasan yang umum dipikirkan atau yang pernah diyakini Putin. Jembatan Kerch adalah jalur logistik utama Rusia, memungkinkan pasukan dan perlengkapan masuk ke Crimea dari Rusia dan keluar ke garis depan. Itulah rencananya. Namun, pada Mei 2024, Rusia sudah berhenti memakai jembatan itu untuk memasok pasukan garis depan, menandakan strategi Ukraina membebaskan Crimea mulai berhasil. Isolasi, lalu serang. Sekarang, jembatan itu masih menjadi jalur kehidupan, tapi jalur kehidupan bagi orang-orang Rusia yang telah menjadikan Crimea yang dianeksasi secara ilegal sebagai rumah mereka sejak 2014. Menurut Kyiv Independent, hingga 800.000 warga negara Rusia telah pindah ke Crimea sejak aneksasi hingga Desember 2023. Kini mereka mayoritas di semenanjung itu, sebab hanya sekitar 100.000 orang Ukraina yang tersisa saat laporan itu. Rusia mendorong migrasi ini lewat kredit rumah bunga rendah hingga pengusiran warga Ukraina ke daratan utama. Semua didasari janji perlindungan dari Putin. Dasar itu kini runtuh. Serangan Ukraina ke kapal penjaga dekat jembatan Kerch jadi peringatan bagi warga Rusia di Crimea. Ukraina dapat menyerang jembatan itu kapan saja dan dengan kekuatan besar. Warga ilegal Rusia di Crimea mungkin segera melihat satu-satunya jalan keluar dari semenanjung itu hancur, seperti semua janji perlindungan yang dibuat Putin. Sekarang mereka punya pilihan, keluar saat jembatan masih berdiri untuk mengurangi rusifikasi di Crimea, atau tetap tinggal dan mungkin melihat jembatan Kerch runtuh, serta menyadari pertahanan terhadap Ukraina mulai goyah akibat serangan drone. Langkah berani Ukraina berdampak jangka pendek, namun fokusnya jangka panjang. Negara ini bertaruh bisa menahan Rusia di daratan utama sambil menimbulkan korban yang sangat besar sampai Rusia terpaksa mundur. Kemudian Ukraina bisa fokus merebut kembali Crimea dengan cara yang lebih tradisional. Namun mungkin saja mereka bahkan tidak perlu melakukannya. Saat pasukan Rusia ditarik, serangan pada akhir April dan awal Mei kemungkinan sudah menghapus kehadiran militer Rusia di Crimea. Ini bukan lagi soal serangan darat. Ukraina bisa merebut Crimea saat Rusia mundur berkat serangan jarak jauh. Bukan berarti Ukraina tak bisa membebaskan wilayahnya dengan militer jika perlu. Maret 2026 memberikan bukti yang lebih dari cukup tentang hal itu. Pasukannya banyak tewas di Ukraina, terminal minyak Rusia terbakar, dan sekutunya di dunia dilemahkan atau disingkirkan. Putin masih punya Afrika untuk dipertahankan, di mana Rusia tetap berpengaruh, bersuara, dan kuat. Namun kini semua itu mulai sirna. Rusia baru saja mendapat pukulan besar di Afrika dengan penghinaan bersejarah di Mali menandai kehancuran bagi Putin.
Pemimpin Rusia baru saja dikhianati dan dampaknya bagi Putin akan jauh lebih buruk daripada yang terlihat di permukaan. Semua berpusat pada Korps Afrika Rusia. Terbentuk dari sisa kelompok tentara bayaran Wagner yang telah lama digunakan Rusia untuk membantu pemerintah Mali menjaga kendali atas rakyatnya, Korps Afrika seharusnya menjadi pelindung, penjaga pemerintah Mali, serta penyebar pengaruh Putin di Afrika. Namun pada 27 April, semuanya hilang begitu saja. Di kota Kidal di utara, yang merupakan markas utama Korps Afrika dan pusat regional penting di Mali, serangan terkoordinasi oleh beberapa kelompok pemberontak menyebabkan pasukan gabungan Rusia dan Mali terisolasi, dikepung, lalu diusir dari kota. Serangan ini terjadi setelah serangkaian serangan gabungan oleh kelompok pemberontak di seluruh Mali terhadap pasukan Rusia dan pemerintah, dengan Korps Afrika menyatakan operasi melibatkan sekitar 12.000 pejuang. Itu belum diverifikasi secara resmi. Yang sudah diverifikasi adalah baku tembak di ibu kota Mali, Bamako, serangan drone, dan bom mobil. Menteri Pertahanan Mali, Sadio Kamara, telah meninggal. Salah satu korban dari bom mobil yang juga merenggut nyawa 2 cucunya dan istri keduanya. Para pemberontak yang mencakup Front Pembebasan Azawad yang dipenuhi separatis Tuareg dan kelompok pendukung Islam dan Muslim yang menurut Arab News terkait dengan Al-Qaeda sedang menyerang junta militer Mali di seluruh negeri. Semua ini seharusnya tak terjadi. Ada koordinasi yang tidak pernah diduga Putin. Ini penghinaan besar bagi Rusia dengan dampak yang akan segera kita bahas lebih lanjut. Tapi kembali ke Kidal, pasukan sekutu yang menyerang kota itu, yang menjadi lokasi sebuah pangkalan militer, telah menunjukkan betapa tidak efektifnya Korps Afrika Rusia. Tentara bayaran Rusia yang seharusnya melindungi mitra mereka di Mali dan junta malah terjebak di markas sendiri. Alih-alih mencoba bertempur keluar, Korps Afrika dan tentara Mali justru membuat kesepakatan dengan para pemberontak. Tidak akan ada pertumpahan darah lagi. Korps Afrika justru meninggalkan kamp mereka dengan rasa malu. Saat mereka pergi, pasukan Rusia dan Mali membakar peralatan di kamp itu dalam upaya putus asa agar tidak jatuh ke tangan musuh. Inilah kekuatan Rusia yang seharusnya bisa dipercaya oleh junta Mali. Korps Afrika baru saja terbukti hanya macan kertas. Mungkin 2 hal yang paling merugikan dari semua ini berasal dari pekerjaan yang telah sia-sia dan peralatan yang telah hilang. 2,5 tahun sebelum pemberontak merebut Kidal, pasukan Putin di Mali melakukan aksi unjuk kekuatan besar. Mereka menyerbu ke kota dan mengibarkan bendera mereka setelah berhasil merebut Kidal dari pemberontak Tuareg. Pada saat itu, inilah yang perlu dilihat Mali. Kekuatan besar yang memungkinkan junta melawan balik para separatis yang menentangnya. Dan selama 30 bulan terakhir, Korps Afrika dan junta Mali telah bekerja sama untuk mempertahankan Kidal. Pemberontakan April menghancurkan semua upaya itu dalam beberapa hari. Putin jadi malu dan lebih banyak terungkap dari pemeriksaan kerugian peralatan Rusia di Kidal. Militannya menyebut tentara bayaran Rusia kehilangan 1 BTR-82A1 Tornado U dan 1 kendaraan lapis baja VP-11 buatan Tiongkok. Rusia mengklaim mengalami kerugian di Korps Afrika, namun belum merinci jumlahnya. Belum diketahui juga apa yang terjadi pada kendaraan lapis baja BMP-3 Tiger M dan Spartak 590951 yang digunakan Korps dalam pertempuran mereka melawan para pemberontak. Kendaraan-kendaraan itu tampaknya tidak pergi dari Kidal bersama Korps Afrika saat tentara bayaran Rusia menegosiasikan penarikan mereka. Kemungkinan besar kendaraan tersebut dibakar atau ditangkap. Perlengkapan ini seharusnya mencegah kejadian seperti ini di Kidal. Sekarang, kendaraan-kendaraan Rusia yang hilang menjadi monumen betapa lemahnya basis kekuasaan mereka di Mali sebenarnya. Junta Mali mungkin bisa melihat ini akan terjadi jika tidak begitu ngotot bekerja sama dengan Rusia demi mempertahankan kekuasaannya sendiri. Pada Juli 2024, junta telah merasakan akibat bentrokan tentara bayaran Rusia dengan pejuang Tuareg. Para tentara bayaran yang merupakan anggota grup Wagner yang kini telah berubah menjadi Afrika Korps kalah telak. Puluhan tewas dalam pertempuran dengan pasukan Tuareg di perbatasan Aljazair, termasuk beberapa anggota junta. Ini jadi petunjuk bagi junta bahwa perlindungan Rusia tak sekuat klaim Putin. Ulf Leising, analis di Konrad Adenauer Foundation yang bertugas di Mali, menyatakan bahwa peristiwa di Kidal adalah kegagalan total bagi Rusia. Orang Rusia ada di sana untuk memperbaiki keamanan. Mereka mengklaim sudah mencapai tujuan, tapi kini pergi dengan cara memalukan, kata Leising kepada Radio Free Europe, Radio Liberty.
Jika melihat yang mereka tinggalkan, seperti seluruh stasiun drone, maksud saya, Afrika Korps dan Rusia berpura-pura bisa melakukan banyak hal, tetapi pada akhirnya mereka gagal, tambahnya. Afrika Korps lumpuh di Mali. Kini Rusia berupaya meredam dampaknya semaksimal mungkin. The Washington Post melaporkan pemimpin junta Mali bertemu Duta Besar Rusia untuk Mali, Igor Gromyko, membahas langkah selanjutnya pada 28 April. Rusia menggunakan kesempatan itu untuk mengecam pemberontakan sebagai upaya kudeta, sementara pemimpin junta Mali, Assimi Goïta, memanfaatkan kesempatan itu untuk muncul di depan publik untuk pertama kali sejak jatuhnya Kidal. Goïta berusaha menunjukkan kekuatan. Dalam pidato televisi yang mengikuti pertemuan tersebut, ia menyatakan bahwa operasi militer akan terus berlanjut sampai kelompok bersenjata yang terlibat benar-benar dinetralkan dan keamanan telah dipulihkan secara berkelanjutan di seluruh negeri. Mengancam tindakan seperti ini sah saja, tapi citra dari kejadian ini tak menguntungkan bagi junta Mali. Mereka baru saja diusir dari basis regional utama oleh kelompok bersenjata yang sama, yang menurut Goïta akan segera dinetralkan. Itu bukan citra yang bagus, apalagi saat junta dievakuasi bersama tentara bayaran Rusia. Sementara itu, Rusia tidak banyak bicara. Selain menyebut serangan itu upaya kudeta dan ada korban jiwa, Kementerian Luar Negeri Rusia hanya memberi sedikit detail soal keterlibatan Rusia dalam peristiwa itu. Menurut Guardian, blogger militer Rusia tidak terlalu merahasiakan hal ini dan memuji Korps Afrika karena berhasil meminimalkan korban jiwa pada junta penguasa Mali. Ini lebih seperti upaya pengendalian kerusakan daripada gambaran akurat tentang pertempuran 3 hari yang membuat Rusia kehilangan posisi di salah satu kota strategis Mali. Kenyataannya, Rusia baru saja dipermalukan di mata seluruh Afrika. Penghinaan ini jauh lebih mendalam. Kasus tentara bayaran Rusia yang diusir dari kota tampak terisolasi, tetapi sebenarnya jauh lebih merugikan bagi Putin daripada yang ingin ia akui kepada publik. Konsekuensi dari kejadian ini sangat besar dan kami akan memberitahukannya pada Anda. Sebelum itu, alasan kami membuat The Military Show adalah untuk menjelaskan pergerakan kekuasaan. Jika Anda baru di channel ini, berlangganan agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sekarang, untuk memahami mengapa apa yang baru saja terjadi di Mali sangat merugikan bagi Putin, kita perlu mengeksplorasi apa arti sebenarnya operasi Korps Afrika di negara itu bagi Rusia. Mali seharusnya menjadi benteng dan tempat uji coba bagi Rusia di Afrika. Negara itu sering terlihat hanya sebagai titik kecil di radar geopolitik dunia. Anda mungkin pernah mendengar kudeta atau serangan teroris, tetapi Mali bukan pemain besar di panggung dunia. Namun, Mali telah lama menjadi pusat perebutan kekuasaan antara Rusia dan Barat. Rusia tampaknya telah keluar sebagai pemenang dalam perebutan kekuasaan itu. Pada 2013, pemerintah Mali senang saat tentara Perancis datang untuk melawan militan yang membajak pemberontakan dan mengancam menguasai negara. Sebanyak 5.000 tentara Perancis dikirim ke Mali dan untuk beberapa waktu tampaknya Barat telah memenangkan hati rakyat Mali. Namun pada 2021, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Dia mengumumkan bahwa Perancis akan menarik setengah dari pasukan yang telah dikirim ke Mali. Protes pun langsung bermunculan. Perdana Menteri Mali, Jogel Maiga, menuduh Prancis meninggalkan Mali memicu kemarahan Macron yang mengecam pemerintah militer Mali karena tak punya legitimasi demokratis setelah 2 kudeta dalam kurang dari setahun. Perpecahan pun terlihat jelas. Opini publik di Mali mulai menentang kehadiran tentara Prancis yang dianggap sebagian sebagai penjajah. Rusia menyadari peluang untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini. Setelah konflik dengan Prancis, terdengar kabar Rusia menawarkan tentara bayaran Wagner untuk menggantikan tentara Prancis yang pergi. Banyak orang di Mali menyambut langkah ini, mungkin karena percaya Rusia lebih netral dan tidak tertarik pada politik Mali, menurut BBC. Tentu saja itu adalah keyakinan yang naif, tetapi keyakinan tersebut membuka jalan bagi Rusia untuk memberikan pukulan simbolis kepada Prancis dan Barat secara kolektif saat mereka membangun pengaruh lebih besar di Afrika. Pendekatan sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui ini berhasil. Pengaruh Rusia di Mali meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada Agustus 2024, Mali memutuskan hubungan diplomatik dengan Ukraina karena pemerintahnya mengklaim pejabat Ukraina telah membuat pernyataan yang mendukung pemberontak separatis Tuareg. Ada juga klaim bahwa Dinas Intelijen Ukraina terlibat dalam pertempuran antara separatis dan junta Mali di dekat perbatasan Aljazair, yang justru membuat Mali semakin mengisolasi diri. Rusia diam-diam girang. Uji coba Korps Afrika sukses seiring pengaruhnya yang makin kuat di Mali. Rusia menawarkan perlindungan dan personel.
mereka membisikkan janji manis ke telinga junta untuk memprovokasi mereka melawan Ukraina dan Barat, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Sebuah model untuk perluasan pengaruh Rusia di tempat lain di Afrika tampaknya sedang dibentuk, dan semuanya didasarkan pada kekuatan yang dapat ditawarkan oleh militer Rusia dan kelompok tentara bayaran yang terkait dengannya. Namun, di balik semua intrik Putin, selalu ada kerapuhan. Hal ini baru terungkap di Kidal, dan ada 3 masalah akibat kegagalan Rusia melindungi para mitranya di Mali di kota penting itu. Pertama, ada fakta bahwa Rusia tidak mengantisipasi penyatuan kekuatan tempur yang akhirnya mengusir Korps Afrika dari Kidal. Ini masalah besar. Selain kekuatan senjata dan perlindungan, Rusia seharusnya bisa memanfaatkan jaringan intelijen global untuk mengantisipasi masalah seperti ini. Rusia gagal melakukan itu di Mali. Pasukan pemberontak berkoordinasi dengan tingkat yang tidak pernah diantisipasi Rusia, yang menunjukkan bahwa keinginan untuk menyingkirkan junta Mali begitu kuat, sehingga mampu mengatasi perbedaan ideologis antara separatis Tuareg dan militan Islam yang kini bersatu. Jika kekuatan Rusia di Mali dan di tempat lain di Afrika terletak pada memanfaatkan perpecahan, maka contoh persatuan ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Putin. Itu membuat Putin khawatir, dan semua pertemuan pencitraan di dunia tak akan mengubah fakta bahwa junta Mali kini menghadapi masalah serius. Kelompok pemberontak menyerang di seluruh Mali, baik secara langsung seperti di Kidal, maupun dengan serangan bom mobil dan aksi-aksi lain yang telah kita lihat di ibu kota Mali. Kekacauan bisa menguntungkan Rusia, tapi kekacauan itu harus berujung pada kendali. Rusia mengendalikan lewat junta Mali, namun kini kendali itu mulai lepas dari Putin dan beralih ke kekuatan yang bersatu. Besarnya serangan ini bisa saja menggulingkan junta Mali, membuat Putin kembali ke awal dalam usahanya mempengaruhi negara kecil Afrika ini. Namun di balik masalah ini ada hal yang lebih buruk bagi Rusia. Kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa Mali adalah semacam kasus uji coba untuk Korps Afrika. Uji coba itu seharusnya membuktikan Rusia dapat melindungi negara Afrika yang meminta bantuan. Itu inti menggantikan pasukan Perancis yang mundur di Mali dengan tentara bayaran. Tak perlu repot-repot merapat ke barat, Rusia siap melindungi Anda. Awal 2025, Rusia memenuhi janji dengan mengirim 3 konvoi ke Bamako berisi kendaraan lapis baja, tank, dan perlengkapan lain. Namun, semua ini ternyata hanyalah ilusi kekuatan, bukan kekuatan militer nyata yang dibutuhkan junta Mali. Ketika Korps Afrika menghadapi ujian pertamanya di Kidal, mereka gagal. Klaim Rusia untuk melindungi para pejuang junta sangat lemah. Yang kami lihat adalah Korps Afrika dikepung, lalu menyerah demi keluar dari situasi sulit. Pertimbangkan dampaknya bagi Rusia di tempat lain di Afrika. Jika pasukan tempur ini yang membuat Rusia jadi kekuatan keamanan utama di Afrika, negara-negara lain yang didekati Rusia pasti akan memperhatikan hal ini. Dan bukan hanya kegagalan Rusia di Mali yang akan mereka lihat. Beberapa tahun terakhir dipenuhi dengan contoh Rusia yang menjanjikan keamanan, namun gagal melindungi sekutunya. Rusia gagal memberikan keamanan yang dijanjikan dalam konflik Armenia dan Azerbaijan. Di Suriah, jatuhnya rezim Assad dapat ditelusuri kembali ke kegagalan Rusia sekali lagi untuk menunjukkan kekuatan yang diklaim dimilikinya. Kasus mantan diktator Venezuela Nicolas Maduro menunjukkan sekutu Rusia runtuh, sementara Putin tidak berbuat apa-apa untuk melindungi mereka. Saat ini, di Iran yang telah memasok drone ke Rusia sejak Putin menyerbu Ukraina, Rusia hanya diam dan mengeluh soal operasi Epic Fuel. Rusia memiliki tentara bayaran dan peralatan di Mali, namun keduanya gagal saat menghadapi serangan terkoordinasi pemberontak. Rusia tetap pelindung. Bagaimana negara di Afrika bisa percaya setelah melihat kejadian beberapa tahun terakhir? Kidal bukan kasus terisolasi, melainkan bagian pola perlindungan di atas kertas yang terbongkar. Korps Afrika baru saja dipermalukan di berbagai level. Sebagai pasukan keamanan, mereka gagal mencegah bom mobil yang menewaskan Menteri Pertahanan Mali. Di Kidal, mereka gagal menjadi pasukan tempur yang bisa menahan serangan pemberontak yang mungkin telah bersatu. Mereka tidak punya perlengkapan seperti milik Rusia. Situasi makin buruk karena Rusia tidak diam-diam membantu junta Mali. Rusia telah berkomitmen terbuka, membuat Putin tak punya ruang untuk menyangkal secara masuk akal seperti saat mengabaikan kegagalan Rusia sebelumnya. Apa yang baru saja terjadi di Mali sangat terbuka, dan hal ini mengarah ke masalah ketiga yang sekarang dihadapi Rusia. Apapun ambisi yang dimiliki Putin untuk Afrika, kini berada di ambang kehancuran. Membangun aliansi dengan mengandalkan kekuatan Anda hanya berhasil jika Anda memang memiliki kekuatan untuk mewujudkannya.
Kehilangan Kidal menandakan Korps Afrika tampaknya tak memiliki kekuatan atau organisasi sebaik Grup Wagner. Grup Wagner pernah meraih beberapa keberhasilan di Mali sebelum pemimpinnya Yevgeny Prigozhin memberontak pada Putin dan terbunuh. Korps yang terbentuk dari sisa grup itu kurang efektif menyebarkan pengaruh Rusia di Afrika. Segala sesuatu yang dilakukan Putin di benua Afrika lahir dari oportunisme. Rusia selalu memanfaatkan perpecahan atau ketidakstabilan. Inilah cara Putin membangun pengaruh. Namun, menurut Carnegie Endowment for International Peace, Rusia kesulitan menarik negara Afrika yang lebih stabil untuk bergabung. Banyak dari negara-negara tersebut memiliki hubungan historis dengan Rusia yang masih mereka pertahankan. Namun mereka menolak tentara bayaran Rusia dan tentu saja tidak memutus hubungan dengan mitra lain di Barat atau Tiongkok demi menerima bantuan Putin. Putin menjadikan Mali bagian dari strategi agar Rusia jadi kekuatan utama di Afrika, namun semuanya kini gagal total. Negara-negara kuat sebelumnya tidak berebut agar Rusia mengisolasi mereka dari Barat. Kini, keputusan itu terbukti benar. Ada sisi gelap dari upaya Putin menyebarkan pengaruh Rusia di Afrika. Menjelang akhir Februari, intelijen Ukraina mengungkapkan bahwa Rusia telah membangun jaringan skema penipuan yang digunakan untuk memikat orang-orang Afrika agar mau bertempur sebagai bagian dari perang di Ukraina. Pada saat laporan tersebut dibuat, ada 1.780 warga dari benua Afrika yang bertempur di Ukraina, berasal dari 36 negara di seluruh benua itu. Rusia menarik pejuang dengan janji pekerjaan dan visa, namun akhirnya mengirim mereka ke garis depan. Penipuan itu terjadi karena Rusia mampu menyusup ke negara seperti Mali. Gabungkan penipuan terang-terangan ini dengan runtuhnya status Rusia sebagai pelindung negara-negara kecil dan Anda mendapat kombinasi berbahaya yang menghancurkan pengaruh Rusia. Mali seharusnya jadi simbol keberhasilan Rusia mengalahkan Barat di wilayah jauh. Setelah Kidal, ini mungkin menjadi katalisator bagi perubahan total nasib Rusia di Afrika. Satu-satunya cara yang mungkin bagi Putin untuk menghentikan kerugian bagi Rusia adalah dengan membantu junta Mali mengatasi ancaman pemberontak yang kini mereka hadapi. Bagaimana Rusia bisa melakukannya? Salah satu alasannya, Rusia lemah di Mali karena tak mampu memberi bantuan militer yang dibutuhkan junta. Putin sibuk dengan perang di Ukraina dan butuh semua prajurit serta perlengkapan militer yang bisa didapat untuk melanjutkan invasi. Rusia sudah kehilangan lebih dari 1,3 juta orang dan puluhan ribu unit peralatan di Ukraina. Setiap pasukan yang dikirim Rusia ke luar negeri, termasuk tentara bayaran, akan terhambat akibat perang bertahun-tahun yang telah melemahkan Rusia. Afrika Korps Mali kemungkinan besar adalah satu-satunya yang akan didapatkan oleh junta. Dan jika para pemberontak yang bersatu terus membangun momentum dari keberhasilan mereka, kita mungkin akan segera melihat pengulangan dari apa yang terjadi di Suriah. Itu dimulai dengan serangan besar, lalu rezim runtuh. Akhirnya, Rusia kehilangan satu lagi sekutu dan lingkup pengaruh, semakin melemahkan upaya Putin untuk menampilkan dirinya sebagai salah satu tokoh geopolitik terkemuka di dunia. Dan saat Putin menyaksikan pengaruhnya runtuh, Ukraina menaburkan garam ke luka-lukanya. Musuh terbesar Rusia justru semakin kuat dalam hal pengaruh, dan ini membuktikan bahwa persatuan mampu mengalahkan upaya memecah belah setiap harinya. Ambil contoh kemitraan yang tumbuh antara Ukraina dan Jepang. Di depan Duma negara Rusia, pemimpin Partai Komunis Rusia baru saja menyampaikan peringatan yang belum pernah ada sebelumnya. Revolusi akan datang. Ada gema tahun 1917 di dalam Rusia saat ini karena sesuatu yang besar sedang terjadi di negara itu. Inilah yang paling ditakuti Putin. Orang-orang mulai menentangnya. Para tsar masa lalu menghantuinya, sementara Putin hanya bisa berusaha melawan arus yang makin besar dan mengancam menenggelamkannya. Revolusi akan datang. Itulah yang diperingatkan oleh Gennady Zyuganov, pemimpin veteran Partai Komunis Rusia, saat sesi pleno Duma Negara yang merupakan majelis rendah parlemen Rusia. Kata-katanya muncul menjelang pemilu pada bulan September dan penuh kritik tajam, meskipun Zyuganov dengan cerdik menavigasi jalan di antara jebakan politik Rusia modern. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung Putin serta strategi dan kebijakannya, tapi pemerintah tetap tidak mendengarkan, kata Zyuganov dengan pernyataan yang tampak lebih mendukung Putin dari kenyataannya. Putin adalah pemerintah, kroni-kroninya lah yang gagal. Zyuganov dengan cerdik menyalahkan Putin sambil berpura-pura seolah itu bukan kesalahan Putin. Zyuganov menegaskan hal itu dengan lebih banyak kritik pada pemerintah sambil memperingatkan bahwa revolusi sedang terjadi.
Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah keuangan, ekonomi, dan lainnya, musim gugur nanti kita akan menghadapi kejadian seperti tahun 1917. Kita tak boleh mengulanginya. Ayo ambil keputusan, seru Zyuganov. Ini seruan untuk berjuang. Zyuganov bukan dari Partai Rusia Bersatu milik Putin, tapi oposisi. Meski berbicara hati-hati agar tak membuat Putin marah, inti ucapan Zyuganov tetap sederhana. Kebijakan perang Putin tidak berhasil. Perubahan dibutuhkan, revolusi akan datang. Gema tahun 1917 benar-benar akan membuat Putin khawatir. Dia adalah seorang pria yang suka merujuk sejarah, bahkan ketika dia memutarbalikan peristiwa masa lalu. Tapi bahkan dia pun tidak bisa menyangkal bahwa apa yang terjadi pada tahun 1917 adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia lihat terulang kembali. 1917 adalah tahun terjadinya revolusi Rusia. Terdapat dua revolusi, yang pertama menggulingkan pemerintahan Kekaisaran Rusia, dan yang kedua membawa Bolshevik berkuasa. Revolusi-revolusi itu terjadi saat Rusia kehilangan sangat banyak warganya dalam Perang Dunia I, yang menyebabkan kesulitan ekonomi di seluruh negeri, sehingga banyak orang di Rusia mempertanyakan mengapa mereka terlibat sejak awal. Banyak korban di garis depan, krisis ekonomi, kepemimpinan buruk, dan kebencian pada elit politik serta keuangan bersatu membentuk badai yang mengubah Rusia selamanya. Kita memang menyederhanakan, tapi semua ini terasa familiar kan? Zyuganov melihat kesamaan itu dan segera menyinggungnya dalam pidatonya pada 15 April di Duma Negara, menyatakan struktur sosial Rusia saat ini tidak cocok untuk negara itu. Kita menuju jalan buntu karena kapitalisme oligarki. Mereka enggan berinvestasi pada kemenangan kita, anak-anak kita, keluarga besar, dan sebagainya. 600.000 orang lagi meninggal tahun lalu. Kita sedang meluncur ke jalan buntu dari sudut pandang sosial ekonomi. Suku bunga ini, kebijakan ini, pendanaan ini, Zyuganov menyatakan dalam pidatonya. Lagi-lagi, tidak ada kritik langsung terhadap Putin. Tapi inilah masyarakat Putin yang sedang dibedah di bawah mikroskop Zyuganov. Para oligark, korupsi dan kapitalisme bengkok yang selama 25 tahun dibelokkan Putin sesuai kehendaknya mengarah ke kehancuran ekonomi dan kerugian perang ekstrim seperti Rusia tahun 1917. SAR zaman baru ini tak peduli kebutuhan rakyat, bersembunyi di bunker gading dan menimbun miliaran saat negaranya terbakar. Siapapun yang benar-benar memperhatikan akan tahu bahwa Zyuganov sedang berusaha menghasut. Sebenarnya, sesuatu yang terjadi hanya beberapa minggu sebelum dia menyampaikan pidato provokatifnya sudah menggambarkan apa yang ingin dia capai dengan pembicaraannya tentang revolusi. Kita akan membahas itu nanti. Retorika pemimpin Partai Komunis soal ekonomi Rusia memang punya banyak substansi. Seruan Zyuganov untuk lebih mendukung Presiden Putin sebenarnya merupakan kritik tersembunyi terhadap situasi di Rusia yang diciptakan Putin dan invasinya ke Ukraina. Pria yang menjanjikan stabilitas kepada rakyat Rusia justru membawa kekacauan selama lebih dari 4 tahun. Setelah pertumbuhan selama masa perang di 2023 dan 2024, di mana Rusia mencatatkan PDB naik 4,3% pada 2024, ekonomi Rusia mulai menurun pada 2025. Pertumbuhan PDB hanya 1%, jauh di bawah proyeksi. Penurunan menjadi 0,8% diperkirakan terjadi pada 2026, sebelum keuntungan besar dari minyak akibat operasi amarah epik di Iran membuat Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi menjadi 1,1%. Kondisinya tetap belum baik, banyak keretakan di bawah permukaan, serta tanda-tanda jelas di permukaan bahwa ekonomi Rusia sedang runtuh separah yang dikatakan Zyuganov. Dan kemudian ada kematian. Sebanyak 600.000 orang lagi meninggal tahun lalu, ungkap Zyuganov. Sebagian besar dari mereka akan tewas di Ukraina, dikorbankan dalam perang yang menurut Ukraina telah membuat Rusia kehilangan lebih dari 1.325.000 orang tewas dan terluka dalam 4 tahun terakhir. Sekali lagi, ada kemiripan. Masalah ekonomi dan korban jiwa besar akibat perang yang melebihi perkiraan siapapun di Rusia. Ini seperti tahun 1917 terulang lagi dan tampaknya Putin tak bisa memperbaikinya. Inilah jalan buntu tempat Putin menyeret Rusia. Zyuganov yakin dia tahu apa yang akan terjadi dan hal ini terlihat dari pidatonya beberapa hari sebelum pernyataannya yang mengejutkan di Duma Negara Rusia. Pada 10 April, Zyuganov secara langsung menyeru pemilih Rusia menjadi gelombang dukungan bagi revolusi yang diyakininya akan datang. Kali ini, dia mengejutkan semua orang dengan komentarnya tentang kondisi masyarakat Rusia hasil ciptaan Putin. Jika pihak berwenang tidak memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk memperbaiki situasi dengan suara mereka pada bulan September, mereka akan menjerumuskan negara ini ke dalam kekalahan, kata Zyuganov saat ia berbicara kepada rakyat Rusia dan pihak berwenang negara itu.
Namun menurutnya, kenyataannya Rusia sekarang menghadapi dua pilihan, kapitalisme dengan perang atau sosialisme dengan keadilan. Zhaganov dengan jelas menyampaikan kepada rakyat Rusia bahwa Rusia di bawah Putin tidak berjalan baik, terlepas dari aspek politik komentarnya. Kembali ke komunisme mungkin bukan solusi. Zhaganov menginginkan hal itu karena alasan jelas, tapi jika tidak ada perubahan, Rusia akan kalah di Ukraina dan runtuh di dalam negeri. Dan untuk menambah sedikit bumbu pada semua peringatan Zhaganov, pemimpin komunis itu juga mengatakan bahwa Rusia sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang sempurna untuk menjadi target berikutnya bagi Amerika Serikat. Pada Maret lalu, Zhaganov menyebut penggulingan Nicolas Maduro oleh Amerika di Venezuela dan aksi mereka di Iran sebagai peringatan untuk Rusia. Kita akan jadi yang berikutnya, lihat strategi Trump. Tiongkok pertama, kita kedua, Iran ketiga, ujar Zhaganov di Duma Negara. Menambahkan bahwa kita akan dicabik lebih parah dari Yugoslavia, Irak, dan Libya bila digabung. Rusia adalah gudang utama dunia, sehingga jadi target utama. Gudang itu telah dilemahkan. Putin adalah alasannya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Amerika Serikat untuk datang, dan jika itu terjadi, revolusi akan datang terlambat karena Rusia yang hancur tidak akan mampu melakukan apapun untuk membela dirinya sendiri karena ekonominya berantakan dan rakyatnya tewas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun juga, hasilnya tidak terbayangkan. Kejatuhan Putin dan semua yang telah ia bangun. Namun bukan hanya peringatan yang disuarakan oleh pemimpin partai oposisi yang menunjukkan tanda-tanda revolusi yang mungkin sedang terjadi. Putin sendiri sedang memperlihatkan kelemahannya. Dia marah dan melemparkan kesalahan atas bencana ekonomi yang ia sebabkan. Sebelum membahas lebih lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Kami menyajikan gambaran di balik berita utama, jadi berlanggananlah agar tetap terdepan. Sekarang, kata-kata Zhaganov bisa saja dianggap sebagai omelan dari seseorang yang punya kepentingan pribadi untuk melihat Putin kehilangan kekuasaan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pemimpin partai oposisi. Tetapi, waktu pernyataannya itu jauh dari kebetulan. Zhaganov memanfaatkan kesempatan menyerang karena Putin menunjukkan kelemahan yang belum terlihat selama lebih dari 4 tahun invasi ke Ukraina. Pada 15 April, saat Zhaganov meminta otoritas Rusia bertarung adil, Putin justru menegur pejabat ekonomi tertinggi Rusia. Kontraksi ekonomi yang terjadi di negara itu tidak dapat diterima, ujar Putin, dan sesuatu harus dilakukan. Tak satu pun di ruangan itu berani berkata pada Putin bahwa tak ada yang bisa dilakukan. Segala sesuatu yang membuka jalan bagi revolusi adalah akibat langsung dari kegemaran Putin mengobarkan perang. Rusia terjerumus ke dalam perang ini juga salah Putin yang menurut aksi eksternal Uni Eropa menelan biaya negara itu sebesar 250 miliar euro atau sekitar 293 miliar dolar setiap tahunnya. Artinya, lebih dari 1 triliun dolar terbuang untuk perang yang belum juga dimenangkan Rusia. Teguran Putin pada pejabatnya pun kurang berarti. Bank Sentral Rusia telah menurunkan suku bunga ke 14,5% sebagai upaya mendorong pertumbuhan lewat pinjaman. Namun 14,5% masih merupakan angka yang sangat tinggi dan penurunan suku bunga acuan Rusia yang terus-menerus yang masih 21% pada Mei 2025 lalu menimbulkan kekhawatiran bahwa akan ada lebih banyak lonjakan inflasi. Delusi Putin, disengaja atau tidak, tentang perannya dalam penurunan ekonomi Rusia juga terungkap pada Desember 2025. Saat itu, Putin menyebut perlambatan ekonomi Rusia sebagai harga demi menjaga kualitas ekonomi dan indikator makroekonomi. Maksudnya apa? Kualitas ekonomi seperti apa? Ini adalah negara yang sedang menghadapi pembekuan perekrutan, utang luar negeri yang sangat besar, sama sekali tidak memiliki cadangan moneter, dan jalur pemulihan yang begitu sempit hingga hampir tidak ada lagi. Dan reaksi Putin adalah memarahi para pejabat yang tidak bisa memberitahu pemimpin Rusia bahwa mereka berada di posisi itu karena Putin yang menempatkan mereka di sana. Seseorang sedang berpura-pura tidak melihat kenyataan. Jika Zhaganov benar, kepala itu akan dipenggal oleh sebuah revolusi yang sudah diambang pintu. Masalah utama bagi Putin adalah ini. Dia mungkin percaya bantuan sementara yang diterima Rusia dari operasi Epic Fury dan penutupan Selat Hormuz cukup untuk mengatasi masalah ekonomi Rusia. Pandangan itu hanya akan mendorong Putin semakin menjadi tokoh utama dalam kisah revolusi yang tercatat dalam sejarah Rusia, sejajar dengan pemberontakan tahun 1917. Ekonomi Rusia memang akan terdorong sedikit akibat kenaikan harga minyak akibat perang di Iran. Kita belum tahu pasti seberapa besar Rusia mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak itu.
Negara itu memakai formula pajak minyak yang rumit dengan jeda sebulan, sehingga data resmi Maret belum dirilis Kremlin. Kita memiliki beberapa indikator. Financial Times melaporkan Rusia memperoleh tambahan 150 juta dolar per hari dari minyak pada Maret lalu. Washington Institute menambahkan, hasil dari perang Iran telah memungkinkan minyak Rusia dijual di sekitar atau di atas target 59 dolar per barel yang ditetapkan Kremlin dalam anggaran tahun 2026. Sebelumnya, minyak Rusia diperdagangkan sekitar 40 dolar per barel akibat sanksi Barat. Putin mungkin menganggap hal ini sebagai kesempatan tambahan untuk mencari solusi ekonomi yang menurut Zyuganov adalah inti revolusi mendatang. Namun, keuntungan besar minyak hanya menutupi keretakan yang ada. Bahkan, keuntungannya tidak sebesar yang terlihat. Ukraina sendiri kini melumpuhkan ekspor minyak Rusia untuk memastikan bahwa Putin tidak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak yang dia inginkan dari krisis di Timur Tengah. Serangan Ukraina pada ekspor minyak Rusia Maret dan April menurut Al Jazeera menyebabkan ekspor minyak Rusia turun drastis sehingga menetralkan kenaikan harga minyak. Pada Maret, penjualan minyak mentah Rusia turun 300.000 barel per hari dan produk minyak olahan turun 200.000 barel. Bahkan kertasnya sudah terlepas, memberi kita kesempatan mengintip celah di dinding Rusia untuk melihat apa yang membusuk di balik permukaan dan bisa memicu revolusi. Kesulitan struktural yang ada di inti perekonomian Rusia mulai terungkap, dan salah satu tanda yang bisa kita lihat berasal dari dunia usaha di negara itu. Pada 21 April, Moscow Times melaporkan perusahaan Rusia membekukan perekrutan akibat turunnya permintaan layanan mereka. Itu menurut Bank Sentral Rusia yang mengatakan bahwa 64% perusahaan yang mereka survei menyatakan tidak berencana mengubah jumlah karyawan mereka pada tahun 2026. Rekrutmen massal menurun dan PHK mengancam. 14% perusahaan Rusia. Kabar baik bagi warga Rusia, gaji diperkirakan naik 10-15% akhir tahun ini. Coba pikirkan, apa artinya ini? Pembekuan perekrutan berarti lebih sedikit pekerjaan yang tersedia, yang pada akhirnya akan membuat Kremlin mencoba mengarahkan lebih banyak orang ke militer. Kenaikan gaji tidak berarti banyak bagi mereka yang menganggur atau yang terkena PHK, sehingga menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan warga Rusia biasa terhadap situasi yang diakibatkan oleh runtuhnya ekonomi negara mereka, yang semuanya merupakan akibat dari perang Putin. Kita kembali melihat Gema 1917, hidup miskin atau mati di medan perang. Keduanya bukan pilihan baik bagi rakyat Rusia, dan di tingkat ekonomi yang lebih atas, tanda bahaya muncul bahwa Rusia diambang revolusi dan keruntuhan finansial. Pertengahan April, bersamaan dengan pidato berapi-api Zyuganov, Fortune melaporkan Menteri Pengembangan Ekonomi Rusia, Maxim Reshetnikov, menunjuk cadangan Rusia dan berteriak kepada Putin agar memperhatikan. Saat konferensi bisnis awal April, Reshetnikov menyatakan Rusia bisa atasi kekurangan tenaga kerja dan kenaikan gaji berkat cadangan besar untuk menopang bisnis. Catatan kami saat ini menunjukkan bahwa cadangan tersebut sebagian besar telah habis digunakan. Inilah kenyataannya, dan situasi makroekonomi jauh lebih sulit, kata Reshetnikov secara blak-blakan kepada para peserta konferensi. Dana habis setelah bertahun perang, jadi tak ada lagi bailout atau bantuan untuk perusahaan Rusia. Mereka harus bertahan sendiri, sebab itu terjadi pembekuan perekrutan. Situasinya akan memburuk karena cadangan menurun, memaksa Putin mencari dana lain demi menjaga invasinya. Lebih banyak pajak, menarik dana dari layanan sosial. Rakyat Rusia akan melihat masyarakat mereka dilemahkan demi mendanai perang yang menewaskan ratusan ribu warga Rusia tiap tahun. Tambahkan satu unsur lagi keramuan revolusi. Kondisi utang Rusia juga buruk. Pada bulan Februari lalu, utang luar negeri Rusia mencapai hampir 62 miliar dolar menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan negara itu. Ini adalah angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kali, utang luar negeri Rusia melebihi 60 miliar dolar adalah pada Januari 2006. Jika menggabungkan utang luar negeri negara dan swasta, angkanya menjadi lebih buruk lagi. Bank Sentral Rusia mencatat kenaikan sebesar 10,4% pada tahun 2025, sehingga total utangnya menjadi 319,8 miliar dolar. Putin tetap bersikap tegar menghadapi hal ini. Putin menyatakan utang negara Rusia 17,7% dari PDB, salah satu terendah di dunia. Namun kenyataannya tidak seindah itu. Utang naik, cadangan menipis, dan bisnis Rusia enggan menciptakan lapangan kerja baru. Semua ini memperbesar ketidakpuasan hingga Zyuganov merujuk pada tahun 1917. Putin kini tak bisa lagi bersembunyi dari ketidakpuasan publik. Tingkat persetujuannya terus menurun tajam.
Pada 24 April, Sky News melaporkan jajak pendapat Pusat Penelitian Opini Publik Rusia menunjukkan persetujuan terhadap Putin turun 7 minggu berturut-turut. Tingkat persetujuan berada di angka 73,3% pada awal Maret. Sekarang angkanya terus merosot, 65,6% adalah angka terbaru, dan kemungkinan besar persentasenya akan semakin turun. Lebih parah bagi Putin, ini adalah tingkat persetujuan terendah sejak invasi ke Ukraina dimulai. Dan ada satu hal lagi terkait angka-angka ini. Seberapa jujur menurut Anda rata-rata orang Rusia akan berbicara tentang pemimpin otoriter mereka yang punya kebiasaan menindak siapapun yang berani mengkritiknya? Turunnya tingkat persetujuan menjadi 65,6% menunjukkan makin banyak orang berani menyampaikan pendapat ke Putin setelah 4 tahun perang. Tapi berapa banyak lagi yang mengatakan mereka setuju padahal sebenarnya tidak? Titik terendah dalam 4 tahun terakhir yang telah tercatat saja sudah cukup buruk. Ini menandakan semangat patriotik yang dulu digunakan Putin saat invasi kini telah hilang. Namun, kisah sebenarnya di balik angka-angka ini adalah bahwa tingkat persetujuan kemungkinan jauh lebih rendah. Hanya saja banyak orang Rusia yang takut untuk mengatakan perasaan mereka yang sebenarnya. Jadi kita kembali ke komentar Ziaganov dan kita melihat bahwa semua syarat revolusi ala 1917 mulai terpenuhi. Sebuah perang yang tampaknya tak berujung dan menyebabkan kematian dalam skala besar. Masalah ekonomi semakin memburuk tanpa tanda-tanda pemulihan. Tingkat persetujuan menurun bahkan ketika Putin berusaha menindak setiap sumber ketidaksetujuan. Ada sesuatu yang berkembang di Rusia. Ziaganov dan banyak rakyat Rusia mengetahuinya. Putin tetap tahu meski dia berusaha keras menghindari kenyataan. Putin hanya bisa menyalahkan orang lain, sampai akhirnya harus menerima akibatnya sendiri. Berapa lama lagi Putin bisa bertahan saat tokoh politik terkemuka mengatakan masyarakat yang dia ciptakan gagal? Dukungan minyak yang membantu Putin menunda hal tak terelakkan tak akan bertahan lama. Drone pencegat Ukraina mulai beroperasi di negara-negara Teluk. Sekarang Ukraina melakukan sesuatu yang besar untuk membuka Selat Hormuz dan menurunkan kembali harga minyak. Tonton video kami untuk mengetahui apa yang terjadi. Jika suka, berlangganan acara militer agar tidak ketinggalan analisis terbaru tentang basis kekuasaan Putin yang runtuh. Terima kasih sudah menonton.